Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah yang menghebohkan Korea Selatan pada tahun 2019 lalu. Seorang wanita telah menghabisi mantan suaminya. Tubuhnya dipisah-pisahkan lalu dibuang ke laut. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Koh Yoo-jung lahir pada tahun 1983 dan merupakan anak tertua dari 3 bersaudara dengan 2 adik laki-laki. Keluarga Yoo-jung merupakan keluarga yang kaya raya. Orang tuanya memiliki usaha showroom dan rental mobil. Setelah lulus SMA, Yoo-jung melanjutkan pendidikannya di Universitas Nasional Jeju. Dan dari sini pula Yoo-jung bertemu dengan laki-laki sang pujaan hatinya yang kelak akan mendampingi hidupnya. Laki-laki itu bernama Kang. Kang sendiri dikenal sebagai orang yang baik dan juga tampan, sehingga membuat Yoo-jung jatuh hati padanya. Mereka berpacaran selama 6 tahun, dari tahun 2007 sampai akhirnya di tahun 2013 mereka memutuskan untuk menikah. Setahun kemudian lahirlah putra pertama mereka yang tampan seperti ayahnya. Seiring berjalannya waktu, baik dari keluarga Yoo-jung dan Kang mengira bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja, tapi tidak dengan kenyataannya. Setelah kelahiran putranya, Yoo-jung jadi sering marah-marah, bahkan dia juga tidak segan-segan membanting barang-barang di sekelilingnya. Hari demi hari dilalui Kang dengan penuh kebosanan. Ada saja hal kecil yang selalu mengakibatkan kemarahan pada Yoo-jung. Sampai pada akhir 2016, Kang memutuskan untuk menggugat cerai istrinya. Dari hasil sidang cerai, hak asuh anaknya jatuh kepada Yoo-jung dan Kang diwajibkan memberi tunjangan anaknya setiap bulan sebesar 400.000 won atau sekitar 5 juta rupiah. Selain itu, Kang juga diizinkan untuk mengunjungi anaknya 2 kali dalam sebulan. Kang sendiri sebenarnya tidak mempunyai uang karena ia sedang kuliah S3 mengambil gelar doktoral yang ia peroleh dari dana beasiswa. Sehingga Kang harus mencari kerja sampingan agar bisa memberikan uang untuk anaknya. Bahkan Kang rela melakukan apa saja demi anaknya. Setelah perceraiannya, Kang sangat merindukan putranya. Sayangnya ketika Kang ingin mengunjungi putranya, Yoo-jung selalu menolak dan tidak mengizinkan Kang untuk bertemu dengan putranya dan menjawab dengan nada yang dingin. Serta selalu beralasan agar Kang tidak bisa mengunjungi putranya. Alhasil, Kang belum pernah melihat putranya selama 3 tahun setelah perceraiannya. Walau diperlakukan seperti itu, Kang masih melakukan kewajibannya mengirimkan uang untuk biaya tunjangan putranya. Selang setahun setelah perceraiannya, pada bulan November 2017, Yoo-jung memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang dikenalnya setahun belakangan, seorang duda anak 1 bernama Tae-hui. Di awal pernikahan, hubungan rumah tangga mereka berjalan baik. Namun sebaliknya dengan mantan suaminya, Kang begitu mengkhawatirkan anaknya yang diasuh oleh ibunya. Hingga kemudian Kang mengajukan banding lagi di pengadilan kota Jeju, berharap bisa mendapatkan haknya untuk bisa mengunjungi anak semata wayangnya. Kang mendengar desas-desus anaknya kini tinggal dengan kakek neneknya, yakni orang tua Yoo-jung. Yoo-jung sendiri selama 6 bulan terakhir tinggal di Cheongju bersama suami barunya. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk Kang bisa bertemu dengan anaknya. Setelah hakim memberikan putusan tersebut, kebencian Yoo-jung terhadap mantan suaminya semakin mendalam. Dan Yoo-jung tengah merencanakan sesuatu di luar akal nalarnya. Siang hari tanggal 22 Mei 2019, sebelum Yoo-jung bertemu dengan mantan suaminya, Yoo-jung terlihat dalam rekaman CCTV di sebuah supermarket, tengah membeli sebuah pisau daging, 3 botol pemutih, sarung tangan karet, sikat, dan beberapa plastik kantong sampah besar. Hingga di tanggal 25 Mei 2019, Yoo-jung mengajak Kang bertemu di sebuah villa di Pulau Jeju. Tanpa ada kecurigaan, Kang pun menyetujui ajakan mantan istrinya untuk ke sana, berharap bisa bertemu dengan anaknya untuk melepas rindu lebih lama lagi. Dan setibanya di sana, Kang masih tidak ada kecurigaan sama sekali. Sesampainya di sana, Kang ke taman bermain dan menghabiskan waktu dengan anaknya. Di sini, tangis haru Kang tidak bisa dibendung.
Sambil memeluk anaknya, Kang berulang kali meminta maaf kepada anaknya karena tidak bisa menemuinya. Sore hari, Kang dan anaknya pulang ke villa untuk membersihkan diri dan persiapan makan malam. Sesampainya di rumah, Kang melihat Yujung sibuk memasak di dapur, dan ketika Kang mandi, Yujung memasukkan obat tidur ke dalam salah satu masakan kesukaan Kang. Sambil menikmati makan malam kurang lebih 1 jam, akhirnya jamuan makan malam pun selesai, dan Kang merasakan ngantuk yang luar biasa hingga dia tertidur pulas. Keesokan paginya, Yujung terlihat kamera CCTV meninggalkan villa bersama anaknya menuju ke rumah orang tuanya dan menitipkan anaknya di sana. Lalu Yujung kembali ke villa, bergegas masuk mengambil pisau yang sudah disiapkan, dan dia menuju ke kamar menghujamkan pisau puluhan kali ke bagian perut Kang yang posisinya tertidur lelap sehingga membuat Kang terkejut, namun tak berdaya untuk melawan akibat efek dari obat tidur. Setelah menghabisi Kang, Yujung memisah-misahkan tubuh Kang menjadi beberapa bagian, lalu membungkusnya ke dalam plastik sampah dan memasukkannya ke dalam koper. Setelah itu, Yujung membersihkan villa dan menghilangkan semua barang bukti. Pada 27 Mei 2019, keluarga Kang menjadi khawatir sebab Kang tidak ada kabar sama sekali. Adik laki-laki Kang kemudian menghubungi pihak kepolisian Kota Jeju, meminta tolong kepada mereka untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Pihak kepolisian berusaha menghubungi Yujung, menanyakan keberadaan Kang. Yujung menjawab dirinya tidak mengetahui keberadaan Kang yang pergi setelah bertengkar dengannya. Yujung juga menuturkan pertengkaran itu terjadi karena Kang berbuat kasar dan memaksa dirinya untuk berhubungan badan. Kabar ini pun diteruskan kepada keluarga Kang. Namun keluarga Kang tidak percaya begitu saja. Adik Kang lantas berinisiatif pergi ke villa untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Pada hari yang sama, 27 Mei 2019, Yujung terlihat keluar dari villa dan membuang beberapa kantong plastik di tempat pembuangan sampah. Setelah itu, Yujung pergi ke sebuah hotel dan memesan sebuah kamar. Yujung terlihat membawa tas koper berwarna putih turun dari kendaraannya. Koper itu sepertinya sangat berat saat Yujung membawanya menaiki tangga. Sore harinya, Yujung membuat percakapan palsu antara dia dengan mantan suaminya itu. Percakapan itu dia buat sendiri menggunakan ponsel mantan suaminya yang ia bawa. Keesokan harinya, Yujung keluar dari hotel dan pergi ke sebuah supermarket untuk membeli kantong plastik sampah lagi. Sepertinya Yujung kekurangan kantong plastik yang ia beli sebelumnya. Sekitar pukul 8:30 malam, kendaraan Yujung terlihat menuju ke arah pelabuhan feri. Yujung kemudian membeli tiket perjalanan ke pulau utama. Saat di perjalanan, Yujung kembali membuang beberapa kantong plastik sampah ke tengah laut. Setelah sampai di pulau utama, Yujung melanjutkan perjalanannya ke kota Gimpo dan berhenti ke beberapa tempat untuk membuang kantong plastik sampah. Yujung sengaja membuang kantong plastik sampah ke beberapa tempat agar bukti-bukti itu tidak dapat ditemukan. Setelah mendapatkan rekaman CCTV villa tempat Kang dan Yujung menginap, adik Kang lalu menyerahkan rekaman itu kepada pihak kepolisian. Dari rekaman itu, Kang dan Yujung beserta putranya memasuki villa tersebut pada tanggal 25 Mei 2019. Namun sejak saat itu, Kang tidak terlihat keluar ataupun meninggalkan villa tersebut. Hal ini menimbulkan keyakinan telah terjadi sesuatu pada Kang. Pada tanggal 29 Mei 2019, pihak kepolisian Kota Jeju mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan mendatangi villa tersebut. Di sana mereka menemukan bau cairan pembersih di ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Pihak kepolisian juga menemukan bukti DNA Kang dari lokasi kejadian. Pada tanggal 1 Juni 2019, sekitar pukul 10:32 pagi, Yujung akhirnya ditangkap di sebuah parkiran gedung apartemen. Penangkapannya itu menjadi viral karena respon wajahnya yang kaget seperti tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya dia tahu segalanya dan hanya berpura-pura saja. Tak hanya di situ, polisi juga memeriksa mobil Yujung dan mendapatkan bukti DNA Kang di bagasi mobilnya. Selain itu juga ditemukan obat tidur yang diduga digunakan untuk membius Kang. Setelah dilakukan pemeriksaan beberapa hari, pihak kepolisian menemukan bukti yang mana dalam rekaman CCTV, Yujung tampak membuang kantong plastik. Setidaknya ada 30 kantong plastik yang telah ia buang. Dan diyakini kantong plastik tersebut berisi bagian-bagian tubuh mantan suaminya.
Pihak kepolisian akhirnya mencari jasad Kang. Akan tetapi, usaha mereka gagal karena kantong sampah itu sudah tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Pihak kepolisian menuntut Yujung berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka dapatkan. Pihak kepolisian juga menemukan bukti pencarian internet yang dilakukan oleh Yujung, di mana dia pernah mencari informasi seperti cara menghabisi orang dengan efektif, cara mendapatkan obat tidur, dan bagaimana cara membersihkan tempat kejadian perkara. Dari informasi yang diperoleh, Yujung telah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Dalam awal persidangan, Yujung tidak mengakui perbuatannya. Hingga pada akhirnya, Yujung mengaku telah menghabisi nyawa suaminya secara tidak sengaja dalam upaya membela diri. Yujung mengaku telah diserang lebih dulu oleh Kang, sehingga Yujung melakukan perlawanan. Bukti lain juga ditemukan saat suami Yujung Taehui menyerahkan resep zolpidem kepada polisi. Hasil persidangan memutuskan pada tanggal 20 Februari 2020, Yujung bersalah atas kasus ini dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Walau tubuh Kang tidak ditemukan, keluarga Kang pergi ke pemakamannya dengan 7 helai rambut yang mereka kumpulkan dari topi favorit Kang. Sejak peristiwa itu, usaha milik keluarga Yujung mengalami kebangkrutan karena banyak orang yang kecewa dengan apa yang dilakukan Yujung pada mantan suaminya itu. Keluarga Yujung lantas pindah dari Pulau Jeju karena tidak tahan dengan cemoohan banyak orang. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.